temukan Abdullah bin Ubay bin Salul. Abdullah bin Ubay ya bin Salul. Dan menariknya, situs-situs terkait dengan petualangan keduanya ini itu beberapa masih bisa dilacak dan ditemukan sampai dengan sekarang. Seperti bentengnya Ka'ab bin Ashraf misalnya. Ini yang paling komplit nih, seorang pujangga, wajahnya juga secara keduniaan ganteng, orangnya kaya, punya pengaruh, kemudian juga punya pengetahuan tentang keyahudian yang cukup mendalam, tapi provokator juga gitu ya. Ini golongan elit. Golongan elit, dan keduanya disebutkan di dalam sejarah, bukan hanya dinarasikan tapi juga memang diverifikasi dalam perjalanan sejarah sebagai penentang Nabi yang paling utama. Ini penentang Rasulullah SAW yang paling utama. Nah, menariknya teman-teman sekalian, ini menariknya. Jadi dalam masa adaptasi Nabi SAW membangun harmoni dengan seluruh penduduk Madinah dengan keragaman yang ada di dalamnya, seluruhnya kan sepakat dalam konteks piagam Madinah. Ini saya urutkan dulu supaya mudah untuk divisualisasikan itu ya. Piagam Madinah. Nah, isinya cukup komprehensif, mencakup ke semua, mencakup maslahat, termasuk hukum-hukum yang berlaku dalam setiap keyakinan. Jadi kalau nanti ada pelanggaran-pelanggaran, hukum yang diterapkannya apa yang disepakati, ya kan? Saya nanti Yahudi menggunakan skema Yahudi, Nasrani menggunakan skema Nasrani, umat Islam menggunakan hukum Islam, dan lain seterusnya. Nah, yang paling menarik teman-teman sekalian, jadi di era adaptasi ini, Nabi itu kan begitu populer. Jadi Rasulullah ya Sallallahu Alaihi Wasallam, ya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam itu begitu populer di kalangan masyarakat Madinah dengan semua keteladanan yang melekat kepada beliau, baik sifatnya, sikapnya, dan semua hal yang terkait dengan beliau itu terbukti, baik itu seluruh kebenarannya ataupun seluruh manfaat kehidupannya. Sehingga banyak orang kemudian bukan hanya bersimpati, tapi menemukan kebenaran dalam berkehidupan. Itu poinnya. Jadi orang menemukan tujuan hidup lagi, gairah berkehidupan lagi, orientasi kehidupan lagi, sehingga Islam sangat mudah diterima. Ini yang menjadikan akhlak itu lebih utama dibandingkan dengan kata-kata. Jadi kalau kita berperilaku dengan baik sebagai seorang muslim, Anda karyawan, di kantor Anda jujur, di kantor Anda disiplin, kan? Dalam konteks Anda bekerja, Anda menjadi orang-orang yang baik dalam berperilaku, sehingga orang bertanya, ketika orang bertanya, kenapa engkau begitu? Anda katakan, inilah Islam yang mengajarkan saya demikian. Jadi ketika kita memahami bahwa Islam itu menunjukkan nilai kebaikan, maka itu langkah dakwah yang paling efektif, ya, sehingga mudah mengenalkan semua orang dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi itu poinnya. Kembali ke sini teman-teman sekalian. Nah, karena ini figur yang paling disenangi oleh massa pada masa itu, ya, dan juga paling dekat dengan rakyat, dengan masyarakat, termasuk juga dikagumi oleh pengikut-pengikut ini. Ya, kan biasa kalangan elit itu kalau lihat pengikut-pengikutnya, masyarakat atau rakyat yang dipimpinnya itu punya kecenderungan mengidolakan ya satu public figure misalnya tertentu, maka mau nggak mau kan elitnya mesti mendekat, ya. Ini sudah hukum. Ya, sekarang aja kan seperti itu, apalagi musim-musim misalnya mau pemilihan, apakah itu pilkada, apakah itu pemilu dan sebagainya. Pasti public figure itu akan didekati oleh elit, itu kalangan hal yang sangat biasa sekali. Baik itu dari kalangan pemuka agama misalnya, ataupun juga dari ya public figure yang lain dan sebagainya. Itu hukum yang sangat umum sekali. Dan menariknya, ada kaidah dalam tafsir yang selalu saya sampaikan, jika tidak disebutkan siapa tokohnya, tapi informasinya disebutkan sebagai sesuatu yang umum, tidak disebutkan tokohnya siapa spesifik, kapan kejadiannya, ini memberikan kesan bahwa perilaku itu konsisten terjadi di setiap masa, dengan tokoh-tokoh yang berbeda. Makanya nggak disebutkan khusus, untuk memberikan kesan siapapun bisa masuk dalam perbincangan itu di masa-masa depan dengan substansi yang sama, dengan tokoh yang berbeda, tapi intinya sama, intinya serupa. Di dalam kondisi-kondisi ada public figure yang dekat dengan masyarakat, itu pasti akan tampil sosok-sosok yang berusaha dari kalangan elit ini untuk mendekati publik ini, sehingga tujuannya bukan karena public figurnya, tapi tujuannya mendapatkan simpati dari masyarakatnya. Ini poinnya, ya, untuk meraih simpati. Baik ya. Nah, jadi kembali ke sini teman-teman sekalian. Maka dzukira anna ahbar al-yahudi wal munafiqin, tersebut bahwa para kalangan elit, ahbar itu kalangan elitnya gitu kan, pemuka diterjemahkannya. Kalangan elit Yahudi dan munafiqin itu sudah saya sebutkan, sehingga ketika saya sebut Anda terbayang, oh ini si fulan dan sebagainya. Okay?
kanu ya'muruna an-nasa biiqamis shalah. Mereka mulai mengkampanyekan kepada masyarakat ya, biiqamis shalah wa ita'iz zakat, untuk menunaikan salat dan mengeluarkan zakat. Ya, jadi ini menarik nih. Ya, golongan Yahudi sendiri mencoba kalangan elitnya untuk menarik simpati kalangan muslimin khususnya, itu kan, termasuk orang munafik. Kalau munafik ini kan sudah mengklaim muslim di dalam lisannya. Jadi dia mengatakan saya juga muslim, saya pun Islam, kan? Tapi dalam hatinya itu tidak seperti lantang di lisannya. Pun demikian dalam perilaku bersikapnya tidak mencerminkan perilaku yang Islami, hanya menggunakan klaim di lisannya aja saya juga muslim, ya. Nah, sekali lagi ini adalah pelajaran yang sangat besar dari Al-Quran. Bila tidak disebutkan kapan kejadiannya, spesifiknya siapa, ini akan memberikan kesan lagi bahwa di masa-masa datang itu akan terjadi kalangan elit-elit itu mendekati public figure tertentu atau mengkampanyekan ajaran-ajaran yang disampaikan oleh public figure itu, sehingga dia mendapatkan peluang simpati atau potensi simpati dari para pengikut public figure yang dimaksudkan. Gampangnya beginilah, misal kondisi saya saat ini mengajar, kan, masyarakat banyak belajar misalnya, kan, maka kalau mengambil spirit ayat ini bisa ditempatkan saya dalam posisi yang mungkin ada umat di bawahnya, ada muhibbin, ada pecinta, ada masyarakatnya, kalau di YouTube mungkin ada subscriber dan sebagainya, kan. Nah, dalam posisi seperti itu ini akan selalu terjadi hukum yang mengikuti apa yang ayat ini pernah beritakan. Apa hukumnya? Bila ditempatkan saya dalam posisi demikian, akan muncul nanti kalangan elit-elit dengan kepentingan tertentu, ya. Nah, ini nanti elitnya akan banyak. Memang ada yang nanti akan belajar dengan benar, ya, seperti sahabat-sahabat yang lain mendekat pada Rasulullah. Tapi kalau kita batasi di dua hal ini, ada elit-elit yang memang kepentingannya bukan karena untuk mendekati sayanya untuk belajar, tapi lebih karena ingin mendapatkan simpati dari orang-orang yang belajar dengan kami. Nah, sepertilah gambarannya, ya. Dan itu akan terjadi, terutama di era-era yang kita rasakan kekinian. Ya, musim-musim kampanye dan sebagainya, ya, siap-siap saja tuh ulama, para ustadz, ya, habaib dan sebagainya pasti akan banyak didekati. Itu sudah pasti, ini hukumnya seperti ini, sama. Ya, cuma bagaimana orientasi pendekatan itu, orang-orang yang mendekati itu masing-masing pasti punya niat-niat yang berbeda. Kita tidak menghukumi itu, hanya mengembalikan kepada konteksnya, dan kembali semua akan mendapatkan hisab insya Allah Subhanahu wa Ta'ala sesuai dengan niatnya. Singkatnya, mereka mencoba mengkampanyekan apa yang Nabi ajarkan, ya, kepada masyarakat muslim. Ayo sholat, tuh kan, ayo keluarkan zakat, kan di Islam sudah mulai, ya, syariat sholat kan sudah dilakukan, diteladankan, dicontohkan oleh Nabi sebelum berangkat hijrah. Itu sudah paham mereka semua. Yahudi juga sudah mengerti. Nah, ini menariknya zakat juga, ya, yang nanti setelah bersamaan dengan puasa di tahun kedua hijrah itu mulai disyariatkan, itu mulai dikampanyekan juga oleh menariknya oleh kalangan Yahudi dan munafik, ya, padahal mereka sendiri tidak mengerjakan itu. Jadi elit Yahudinya juga tidak sholat seperti Nabi yang contohkan dan Nabi yang ajarkan, ya, kan, walaupun mereka sesungguhnya punya syariat sholat yang nanti semua tersambung sampai ke Musa alaihissalam. Nabi Musa kan diminta untuk sholat saat diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala SK-nya menjadi Nabi, ya, diangkat menjadi Nabi dan Rasul. Itu perintah pertamanya sholat. Itu diabadikan di Al-Quran surah ke-20 Thaha ayat ke-14. Innani anallahu la ilaha illa ana fa'budni wa aqimis salata li dzikri. Itu kan? Nah, itu di Quran surah ke-20 Thaha ayat ke-14. Dan banyak di ayat-ayat lain. Nah, demikian pula yang menariknya orang-orang dari kalangan munafik. Mereka itu mengklaim sebagai muslim, ya kan? Nah, terus minta kepada masyarakat, ya, pengikut Nabi SAW untuk ayo sholat, ayo tunaikan zakat, tapi mereka sendiri sebenarnya nggak sholat, ya. Dan kalaupun sholat nanti di ayat-ayat lain, kalaupun ikut sholat itu hanya numpang pencitraan aja di samping Nabi SAW. Ini tolong, ya, ini nanti mau musim-musim kampanye, tolong jangan dipotong video saya ini, ya. Jadi saya menjelaskan di tanggal berapa, ya, malam apa, dan dalam kajian apa, karena penting saya ingatkan ini sekarang sudah mulai menyebar potongan-potongan video yang saya perhatikan juga itu dibawa narasinya sesuai dengan kepentingannya. Jadi saya tegaskan saya tidak ikut politik-politik praktis, ya. Ya, saya mendoakan untuk semuanya. Adapun yang sekarang Anda temukan misalnya ke A atau ke B itu kan potongan-potongan video yang saya pun tahu betul narasinya saat saya menyampaikan itu kemana, sepenuh apa dan sebagainya. Jadi saya menggambarkan kondisi kekinian yang sedang saya bicara. Kalau kemudian itu terbukti, artinya apa? Itu menunjukkan kebenaran Al-Quran. Dan di situ kita diminta kembali untuk beriman pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kembali teman-teman ke sini. Jadi uniknya orang-orang munafik ini meminta, ya kan, di kalangan elit, ayo sholat, jaga kemudian puasa, jaga zakat. Ya, mirip-miriplah beginilah kalau ada yang nempel dari kalangan elit ke tabligh akbarnya seorang ulama, dai apa, diminta ngasih sambutan, kan ngajak sholat juga. Ya, padahal belum tentu dia kesehariannya sholat, ya, padahal belum tentu wudhunya benar.
Tapi sholatnya kan bisa di samping ustadz, di samping kiai, di samping habibnya. Nah, ini sama, Abdullah bin Ubay bin Salul ini kalau sholat, dia coba cari saf depan dengan Nabi, cari simpati Nabi. Lalu mengatakan pada masyarakat, ayo sholat yang betul, ayo kemudian tunaikan zakat. Tapi saat yang bersamaan, dia mencoba menjadi pesaing yang memusuhi Nabi SAW, sampai bahkan dia berinisiasi untuk membuat masjid saingan, masjid tandingan, yang dikenal dengan Masjid Dirar itu, yang sekarang wilayah itu penuh dengan tukang arang, penuh dengan jualan arang. Nah, ini kondisinya teman-teman sekalian. Jadi kalimat ini ketika mereka datang membawa kampanye untuk masyarakat supaya mendapatkan simpati mereka, Allah meluruskan, ya kan? Allah meluruskan. Jadi niatkan yang baik, sehingga dengan niat yang baik itu masyarakat mendapatkan kebaikannya sesuai dengan ketulusannya, karena ketidaktulusan itu bencana awal yang terjadi yang menimbulkan luka sosial yang sangat dalam. Jadi kalau Anda memang bertahan dengan keyakinan Anda, misalnya, silahkan Anda yakini apa yang Anda yakini, bertanggungjawabkan ketika kembali kepada Allah Subhanahu wa taala, lakum dinukum waliyadin, tapi bersikaplah yang baik, yang jujur. Jangan di lisan berkata A, di hatinya berkata B. Jangan di lisan yang berkata, ayo sholat, ayo zakat, tapi Anda sendiri nggak praktekkan, Anda sendiri menentang, padahal misalnya anti ajaran-ajaran itu. Ya, dalam tanda lain, kalau sedang musim kampanye dekat dengan Islam, pakai peci, pakai kerudung, ngajak sholat, kampanyenya mari keluarkan zakat, ya, dan sebagainya, tapi sesungguhnya dalam hatinya bahkan tidak senang dengan Islam. Kesehariannya nggak pernah sholat misalnya, ya, bicaranya selalu anti-Islam dan sebagainya. Nah, ini sesuatu yang terjadi di masa Nabi SAW, ya, 15 abad yang lalu. Maka apa yang terjadi? Turunlah kemudian firman Allah Subhanahu wa taala di Al-Baqarah, Quran surah kedua ayat 43. Itu asal awalnya. Ya, fa'amarahumullahu ta'ala biiqamis shalah ma'al muslimin musaddiqin. Maka Allah Subhanahu wa taala lantas langsung merespon dengan memerintahkan orang-orang ini untuk berkomitmen dengan apa yang mereka sampaikan. Ya, jadi kalau Anda memang berkata demikian, mengajak sholat dan meyakini kebenaran sholat, maka lakukan sholat dengan benar seperti orang-orang muslim yang benar, ya, muslimin musaddiqin. Orang-orang Islam yang konsisten menjaga sholat itu menunaikan sholat dengan baik. Maka turunlah ayat wa aqimus shalah wa atuz zakah. Ya, kalian pun jangan cuman berkata, ya kan? Jangan cuman mengkampanyekan, tapi tunaikan dengan benar, kata Allah. Wa aqimus shalah. Dan itu menariknya kenapa menggunakan kata, turunan kata aqama yuqimu dan bentuk perintah aqimu. Kemudian setelah itu kalimat salatnya menggunakan alif lam, ya kan? Nah, lalu setelah itu wa atuz zakah menggunakan kata turunan kata dari ata kemudian ata yu'ti. Ya, ata itu datang, tapi kalau ata yu'ti memberi sesuatu dengan tulus. Kemudian zakatnya pakai alif lam. Lalu yang paling menarik warka'u ma'ar raki'in. Ya, warka'u ma'ar raki'in. Kan dalam salat itu sudah ada ruku'. Kenapa ditambahkan ruku' lagi di akhirnya? Apakah itu tambahan atau ada kalimat lain yang diinginkan oleh Allah di ayat itu? Nah, ini yang akan kita coba elaborasi teman-teman sekalian dengan pendalaman yang cukup mendalam, sehingga dengan itu semua kita memahami, oh ini konteksnya ini, kemudian solusinya seperti ini, perbaikannya demikian. Nah, jadi saya ingin tarik dulu ke awal, asal apa yang tadi kita simpulkan, bahwa ada kondisi di era Nabi SAW dengan keragaman yang ada di masyarakat pada masa itu, dan ada kompetisi di kalangan elit, yang dengan kompetisi ini, masing-masing elit ingin mendapatkan perhatian dari masyarakat, sehingga dengan harapan mendapat perhatian ini, ia mencoba mengkampanyekan hal-hal yang sesungguhnya positif sebetulnya, ya, yang diajarkan oleh tokoh-tokoh masyarakatnya. Pada era itu adalah Nabi SAW, ya, sebagai tokoh utama dan sebagai Rasul yang paling utama, teladan kita semua. Lalu untuk menarik perhatian masyarakat, maka mereka mengambil ajaran Nabi sebagai kampanye, bukan untuk menunaikannya dengan benar. Itu poinnya. Maka mereka sampaikan, ayo sholatlah, ayo keluarkan zakat, tapi mereka sendiri tidak menunaikan sholat dengan benar, bahkan ada yang tidak sholat, kan? Dan tidak mengeluarkan zakat. Nah, maka dalam konteks inilah turun ayat Al-Baqarah ayat ke-43. Demikian teman-teman sekalian gambaran umumnya. Nah, saya turunkan satu hal dulu, kita bagi-bagi, sekarang kita masuk ke detailnya. Kan tafsir yang baik itu menguraikan umumnya, baru detailnya satu-satu, gitu kan? Nah, jadi aqama yuqimu itu menunjukkan sesuatu yang sempurna, sesuai kemampuan yang bisa dikerjakan. Ya, dari kata asalnya aqama yuqimu. Aqama itu dari kata qama ditambahkan hamzah di depannya. Ya kan? Singkatnya begitulah kalau simple kita baru belajar. Ya, qama itu kan berdiri tegak sebetulnya, tegak yang sempurna, yang lurus sesuai dengan ketentuan. Kalau di pramuka, di tentara itu kan di akabri ataupun di Polri ada pelatihan berdiri sempurna, nah itu namanya qama. Kalau kita ingin berusaha menegakkan diri dengan sempurna sesuai ketentuan, itu namanya aqama. Yuqimu, perintahnya aqim, jamaknya aqimu. Nah, salat didahului dengan turunan kata ini untuk memberikan kesan bahwa jangan sampai kalau salat cuman sekedar menunaikan salat.
tapi tunaikan dengan sempurna sesuai dengan ketentuan-ketentuannya, sehingga penunaian sholat itu bisa dilakukan dengan tegak lurus, dengan baik, seperti Anda berdiri sempurna dengan sikap yang sesuai dengan ketentuan. Nah, jadi tidak diinginkan orang sholat, apalagi orang Islam menunaikan sholat hanya sekedar memenuhi kewajiban saja, yang penting saya sholat. Karena nanti ada isyarat demikian. Ya, ada golongan yang kalau sholat itu yang penting sholat, yang penting kewajiban saya telah selesai, tapi tidak peduli dengan ketentuan-ketentuan yang berlaku dalam sholatnya. Apakah sholatnya itu benar atau tidak, dia tidak melihat itu, yang penting sudah sholat. Apakah benar rukuknya, benar sujudnya, benar takbirnya sampai salamnya, bahkan benar wudhunya, dia nggak lihat itu. Yang penting saya wudhu, yang penting sudah sholat. Yang kalau ditanya, ya sudah, saya kan barusan sudah sholat. Nanti akan ada golongan itu, dan isyaratnya jelas dalam Al-Quran. Nah, itu tidak diinginkan oleh Allah, karena spirit dalam perintah penunaian sholat itu bukan sekedar membuktikan keimanan kita untuk bisa menunaikan gerakan-gerakan dan menyampaikan bacaan-bacaan yang dibimbing dalam penunaian sholat secara formal. Bukan sekedar itu, tapi nanti ada hikmah-hikmah besar di balik bacaan-bacaan, gerakan-gerakan, dan hukum-hukum yang bila ketentuan itu dilakukan dengan benar, ada dampak yang terjadi pada kehidupan kita. Nanti yang paling menarik adalah sholatnya 5 waktu, namanya spesifik, dan juga manfaat yang kita dapatkan 5 waktu juga. Nah, bila seseorang menunaikan sholat dengan cara yang benar ini, bukan sekedar ia menggugurkan kewajiban. Yang kedua, membuktikan kebertuhanannya kepada Allah, pembuktian imannya lewat sholat. Tapi nanti ada yang ketiga, dia mendapatkan pancaran konsistensi keberkahan, manfaat-manfaat yang didapatkan dari sholat untuk kehidupannya. Bukan sekedar akhirat, tapi nanti ada dunia. Itu yang menjadikan sholatnya 5 waktu, manfaatnya pun nanti akan 5. Dan itu spesifik disampaikan dalam Al-Quran. Bahkan dari 5 itu ada bagian paling pokok yang dibutuhkan oleh manusia setiap hari, setiap waktu, diperdengarkan di telinganya 5 kali dalam sehari. Nah, bagian-bagian itulah teman-teman yang akan kita kaji dalam pertemuan berikutnya insya Allah. Jadi sekarang kita paham dulu ada kondisi umum terkait dengan ayat ini. Nanti detailnya kita akan gali kembali. Kenapa aqimu, kenapa pakai alif lam di sholat, kenapa di sini ada skema zakat menggunakan keturunan kata ita, gitu kan? Apa maksudnya itu? Dan kenapa di ujungnya disempurnakan dengan kalimat warka'u ma'arraki'in? Itu semua ada rahasianya. Bahkan setiap lafaz yang menyulam ayat-ayat Al-Quran, itu setiap lafaznya, bahkan huruf, bahkan harakatnya, itu ada mu'jizat yang terkandung di dalamnya. Teman-teman, ada kegiatan yang mesti saya lakukan, dan ini sangat mendesak untuk dilakukan, tapi saya mencoba untuk memenuhi agenda kita malam hari ini dengan tetap mengajar, walaupun dalam pengajaran itu ada beberapa hal yang saya tidak ingin memberikan kegelisahan pada teman-teman semuanya, tapi mohon didoakan semoga kegiatan bisa berlangsung dengan lancar dan baik, dan juga diberikan oleh Allah kesehatan untuk semua kita dan keluarga kita seluruhnya, insya Allah. Ya, kemudian yang kedua, saya izin menginformasikan bagi teman-teman semua bahwa kita sedang dalam tahap penyempurnaan untuk pesantren yang direncanakan akhir bulan ini, insya Allah selesai tahap pertama keseluruhannya, sehingga dapat diuji dengan kegiatan di awal bulan nanti yang melibatkan jemaah-jemaah terbatas tentunya untuk kegiatan tertentu insya Allah. Ada kesempatan wakaf bagi teman-teman sampai akhir bulan ini, ya, masih sama di rekening yang sama, Bank Syariah Indonesia, nomor rekening 111 3 kali 1-nya, kemudian 4 kali 4-nya, lalu 142 ada 10 digit atas nama Yayasan Ma'had Islam Rafi'ah Akhir. Ini untuk wakaf pesantren, dan barangkali nanti akhir bulan teman-teman peluang itu akan tertutup untuk sementara waktu, karena insya Allah tahap pertama kami akan melakukan audit dulu keseluruhan dari wakaf ini, karena ini kan titipan umat ya. Kemudian kita pertanggungjawabkan keseluruhannya, kita tunjukkan hasilnya, dan kita nikmati dulu semuanya, sehingga kita bisa petakan dan membangun peta jalan ke depan dengan lebih baik, terukur, dan bermanfaat untuk semua. Yang kedua, teman-teman sekalian, saya mengajak untuk kita konsisten memberikan perhatian kita untuk Palestina dengan doa-doa terbaik kita. Kemudian juga yang proporsional, nanti saya berikan penekanan kembali mengikuti himbauan-himbauan ulama-ulama kita dari MUI, kan? Seruan-seruan yang baik tapi tetap proporsional dan dengan detail, jangan sampai membuat hoax dan sebagainya yang menyulitkan berbagai kalangan untuk bisa mengekspresikan kegiatan sosialnya dengan baik. Adapun teman-teman yang menitipkan bantuan-bantuan kemanusiaan, ya alhamdulillah telah kita distribusikan. Saya kira kita cukupkan dulu ya dengan situasi itu. Ya, kita cukupkan dulu. Sekali lagi, kalau mau teman-teman titipkan silahkan ke pihak-pihak lain dulu ya, karena kita punya mitigasi yang spesifik. Alhamdulillah
teman-teman sudah disalurkan, baik itu melalui MUI yang diteruskan ke Basnas, ataupun juga kita berikan ke Basnas sendiri yang melalui MUI ke Basnas, yang semula untuk Rumah Sakit Hebron telah dialihkan untuk kemanusiaan sekarang, itu jumlahnya 14 miliar 300 juta. Kemudian yang kita bersama Bapak Kasad, ya, alhamdulillah juga di Mabes AD telah disalurkan 10 miliar, dan itu telah disampaikan juga pembuktiannya, kemudian bukti transfernya, kwitansi semuanya sudah ada. Lalu kita berikan juga kemarin di Surabaya dalam acara wisuda di Wafa, kita kedatangan tamu langsung dari Gaza yang tahu situasi dan sebagainya, menangani persoalan kemanusiaannya, menangani cekap tanggapnya. Kita titipkan juga titipan teman-teman itu berjumlah 4 miliar. Dan saat di Jogja itu melalui Lazismu juga yang disusun untuk obat-obatan dan sebagainya, itu ada 1 miliar. Jadi sudah cukup yang untuk dititipkan, disalurkan. Terima kasih teman-teman sekalian atas kepercayaannya. Saya sangat terharu, bahkan ada dari bonek juga Persebaya waktu saya ke Surabaya itu sampai ngejar menitipkan, amplopnya masih saya simpan sampai sekarang, dan berbagai kalangan yang datang ke kantor dan sebagainya. Walaupun saya tidak announce secara langsung, tapi kita mencoba untuk berdiri bersama-sama ya dengan Palestina dan untuk mewujudkan kedamaian dunia. Demikian barangkali yang saya sampaikan. Jika teman-teman berkenan, mohon mendoakan untuk kita semua sehingga diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan saya mengajak bagian terakhir ini kita berkonsentrasi menyiapkan ulama-ulama yang benar ke depan. Karena saya pun kan nggak tahu di titik mana saya berhenti mengajar. Pasti ada yang meneruskan. Nah, yang kita bangun adalah sekarang saya sedang menyiapkan calon-calon ulama untuk meneruskan. Saya berikan juga kesempatan untuk menempuh pendidikan. Ada yang kita siapkan sekarang, kita berangkatkan ke luar negeri, insya Allah tahun depan sebagian sudah pada kembali untuk bisa mengisi pos-pos di pesantren. Jadi kalau teman-teman nanti mau berwakaf atau berinfak, lebih baik ke program itu saja, karena itu real, nanti akan dibutuhkan di dalam negeri untuk membangun negeri, membangun umat Islamnya ke depan, memimpin dalam kebaikan, memakmurkan negara kita, dan berharap kita punya satu kekuatan yang besar di mata dunia untuk masa yang akan datang. Itu investasi yang terbaik. Terima kasih atas perhatiannya. Semoga Allah muliakan kita semua. Maafkan saya yang belum mampu memberikan yang terbaik seperti yang mungkin Anda harapkan. Semoga Allah memuliakan kita, menyayangi kita, dan menjaga kita sampai kita kembali kepada Allah dalam kebaikan. Maafkan saya. Allahumma taqabbal minna innaka antas sami'ul alim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa akhiru da'wana subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaik. Allahumma kfina bi halalika an haramik wa aghnina bi ta'atika an ma'siyatika wa bi fadlika amman siwak. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.